Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Ibu Anggraheni Niryasari. Hari ini kita akan belajar tentang bahan bakar hasil dari pengolahan minyak bumi. Sebelumnya jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi. Terima kasih. Kita mulai dari LPG atau liquefied petroleum gas, gitu ya. LPG itu merupakan hasil dari salah satu produk penyulingan minyak mentah yang berupa gas cair. Unsur utamanya itu berupa hidrokarbon ringan, seperti propana, butana, kemudian sejumlah kecil etana, dan pentana. LPG itu sebelum dia dipasarkan terlebih dahulu ditambahkan dengan zat pembau atau senyawa merkaptan atau etil merkaptan. Nah, tujuan dari penambahan senyawa merkaptan itu adalah untuk mempermudah konsumen menyadari apabila terjadi kebocoran gas. Jadi, bila tidak ditambahkan senyawa merkaptan pada LPG itu kita akan sangat beresiko dan menimbulkan bahaya karena kita tidak mengetahui bahwa sifat dari gas ini dia mudah lepas ke udara dan akan menyebar sehingga mudah sekali terbakar. LPG itu umumnya dimanfaatkan sebagai yang pertama untuk bahan bakar rumah tangga, kemudian bahan bakar industri, dan bahan baku maupun sebagai campuran di pabrik-pabrik petrokimia dan tentunya menghasilkan berbagai macam jenis produk. Misalnya seperti biji plastik, produk kosmetik, kemudian pupuk. Saat ini juga ada kendaraan bermotor yang menggunakan gas terutama LPG sebagai bahan bakarnya. Sekarang kita akan belajar tentang aftur atau aviation turbine. Seperti kalian lihat dari gambar bahwa aftur itu adalah bahan bakar dan untuk jet A1 gitu ya. Jadi dia digunakan untuk pesawat terbang yang menggunakan mesin turbin. Bahan bakar dari aftur itu dibuat dari kerosin atau minyak tanah. Karena terbuat dari kerosin, maka sifat aftur dan minyak tanah itu sangat mirip, yaitu memiliki rentang rantai karbon serta senyawa hidrokarbon yang sama seperti parafinik dan naftenik. Aftur itu mempunyai keunggulan dibandingkan dengan bahan bakar lainnya, yaitu yang pertama dia memiliki volatilitas yang lebih kecil, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan kehilangan bahan bakar dalam jumlah besar akibat dari penguapan saat pesawat berada di atas ketinggian. Kandungan dari energi per volume aftur itu dia lebih tinggi, sehingga dapat memberikan energi bagi pesawat untuk melakukan penerbangan dengan jarak yang lebih jauh. Performa atau mutu dari bahan bakar aftur itu dinilai dari beberapa aspek, yang itu meliputi yang pertama, itu karakteristik dari kemurniannya, kemudian model pembakaran turbinnya, dan yang ketiga adalah performanya pada temperatur yang rendah. Berdasarkan karakteristiknya, maka aftur ini dia harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti memiliki
freezing point atau titik beku maksimum itu di bawah 40 derajat Celcius dan flash point atau titik nyala minimum itu 38 derajat Celcius. Afgas itu adalah bahan bakar minyak yang dibuat khusus untuk pesawat terbang dengan mesin yang memiliki ruang pembakaran internal dan bermesin piston atau piston engineer. Nah, selain digunakan sebagai bahan bakar pesawat, Anfagas ini dia digunakan juga sebagai bahan bakar untuk mobil balap dan pesawat tempur. Afgas itu dia diperoleh dari hasil pengembangan gas olin atau bensin, meliputi dari titik nyala, titik beku, dan volatil. Performa atau kualitas dari afgas itu dia ditentukan oleh karakteristik anti ketuk atau anti knock yang ditunjukkan oleh bilangan oktan. Nah, bahan bakar ini dia memiliki sifat sangat mudah menguap, mudah terbakar pada temperatur normal, sehingga dalam menangani produk ini segala prosedur dan peralatan harus memperhatikan dengan serius. Karena titik beku dari afgas itu dia maksimum adalah negatif 58 derajat Celcius. Afgas ini dia mengandung zat timbal, yaitu sejenis zat beracun yang akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Pertanyaannya, mengapa timbal itu digunakan pada afgas? Nah, timbal itu digunakan pada afgas itu dia mempunyai tujuan. Tujuan pertama adalah untuk menghindari timbulnya ketukan di dalam mesin, atau dengan kata lain untuk meningkatkan nilai oktan atau oktan booster pada afgas. Telah ditemukan metode lain untuk meningkatkan oktan pada bahan bakar khususnya afgas, yaitu dengan menggunakan etanol. Kelebihan dari etanol itu adalah yang pertama dia tidak beracun dan yang kedua dia lebih ramah lingkungan. Selanjutnya kita akan belajar tentang bensin. Bensin ini merupakan fraksi minyak bumi yang paling dibutuhkan oleh manusia saat ini. Karena bensin ini merupakan bahan bakar transportasi yang masih memegang peranan penting sampai saat ini. Komponen utama atau penyusun bensin itu ada dua, yaitu N-heptana dan iso-oktana. Bensin ini dia mengandung lebih dari 500 jenis hidrokarbon yang memiliki rantai C antara C5 sampai dengan C10. Kadar dari bensin ini dia bervariasi tergantung dari komposisi minyak mentah dan kualitas yang kita inginkan. Bagaimana sebenarnya penggunaan bensin sebagai bahan bakar? Jadi, bensin itu dia sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian bensin ini dia hanya akan terbakar pada fase uap. Maka bensin harus diuapkan dalam karburator sebelum dia dibakar dalam silinder mesin kendaraan. Energi yang dihasilkan dari proses pembakaran bensin ini dia diubah menjadi gerak gitu ya, melalui tahapan berikut. Yang pertama, pembakaran bensin sempurna dengan menghasilkan dorongan yang mulus terhadap penurunan piston. Yang kedua, ketepatan waktu pembakaran agar jumlah energi yang ditransfer ke piston itu menjadi lebih maksimum. Ketiga, ketepatan waktu pembakaran ini tergantung dari jenis rantai hidrokarbon yang selanjutnya akan menentukan kualitas dari bensin. Jenis-jenis rantai hidrokarbon yang menentukan kualitas bensin itu adalah yang pertama,
alkana rantai lurus dalam bensin. Seperti N-heptana, N-oktana, dan nonana, ini dia sangat mudah terbakar. Hal ini menyebabkan pembakaran terjadi terlalu awal sebelum piston mencapai posisi yang tepat. Akibat dari timbulnya bunyi ledakan yang dikenal sebagai ketukan atau knocking, pembakaran ini terlalu awal, berarti ada sisa komponen bensin yang belum terbakar, sehingga energi yang ditransfer ke piston itu tidak maksimum. Yang kedua, alkana rantai bercabang, alisiklik atau aromatik dalam bensin. Ini dia juga memiliki pengaruh. Misalnya seperti isooktana, dia tidak terlalu mudah terbakar sehingga lebih sedikit ketukan yang dihasilkan. Maka energi yang ditransfer ke piston itu lebih besar. Bensin dengan kualitas baik itu harus mengandung lebih banyak alkana rantai bercabang, alisiklik atau aromatik dibandingkan alkana rantai lurus. Alkana rantai lurus ini dia memiliki titik didih yang lebih tinggi dari isooktana, sehingga di dalam mesin tidak terbakar sempurna. Tidak sempurnanya proses pembakaran ini menimbulkan suara ketukan pada mesin ketika mobil atau motor itu dipercepat maupun pada saat tanjakan, gitu ya. Nah, hal ini menyebabkan mesin menjadi cepat aus. Untuk mengurangi hal tersebut, maka ada beberapa cara. Yang pertama, bensin berkualitas harus lebih banyak, terdiri dari alkana rantai bercabang dan senyawa aromatik. Meningkatkan kualitas bensin dengan cara meningkatkan bilangan oktan. Nah, kita akan belajar apa sih bilangan oktan gitu ya. Bilangan oktan itu adalah nama lainnya octane number. Merupakan ukuran dari kemampuan bahan bakar untuk mengatasi ketukan sewaktu terbakar dalam mesin. Nah, nilai bilangan oktan 0 itu ditetapkan untuk jika N-heptananya atau yang mudah terbakar mempunyai nilai 0 gitu ya. Nilai 100 untuk isooktana yang tidak mudah terbakar. Campuran 20% N-heptana dan 80% isooktana ini akan mempunyai bilangan oktan sebanyak dengan rumus 20 dibagi 100 dikali 0 ditambah 80 dikali 100 dikali 100. Sama dengan 80, sehingga harga bilangan oktan untuk komposisi N-heptana 20% dan 80% isooktana itu adalah 80. Bilangan oktan suatu bensin itu dia dapat ditentukan dengan melalui uji pembakaran sampel bensin untuk memperoleh karakteristik pembakarannya. Nah, karakteristik dari pembakaran ini dia dibandingkan dengan karakteristik pembakaran dari berbagai campuran N-heptana dan isooktana. Jika ada karakteristik yang sesuai, maka kadar isooktana dalam campuran N-heptana dan isooktana tersebut digunakan untuk menyatakan nilai bilangan oktan dari bensin yang diuji. Fraksi bensin dari menara destilasi itu dia umumnya mempunyai bilangan oktan kurang lebih 70. Nah, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas bensin dalam pengolahan minyak bumi itu dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama itu adalah reformasi fraksi-fraksi bertitik didih lebih tinggi. Kemudian reformasi katalitik ini dia mengubah senyawa alifatik menjadi senyawa aromatik. Alkena dan senyawa aromatik yang terbentuk dimanfaatkan sebagai bahan baku plastik dan senyawa sintetik organik. Yang kedua dengan proses
kertakan atau cracking. Ada dua jenis kertakan yang biasa dilakukan pada fraksi bensin. Yang pertama itu kertakan katalitik dan kertakan kukus. Nah, apa sih kertakan katalitik itu ya? Jadi, kertakan katalitik itu berupa proses memanaskan bahan bakar bertitik didih tinggi di bawah tekanan dengan penambahan katalis. Nah, awalnya tanah liat atau aluminium silikat ini dia dicuci dengan asam. Kemudian dia akan menjadi bubuk halus. Sehingga molekul besar ini dia akan patah-patah dan menjadi fragmen kecil. Kertakan kukus itu adalah teknik mengubah alkana menjadi alkena. Jadi dari alkananya dia tereliminasi menjadi alkena. Yang ketiga, dengan mengubah hidrokarbon rantai lurus dalam fraksi bensin menjadi hidrokarbon rantai bercabang melalui proses reforming. Contohnya, mengubah N-oktana menjadi iso-oktana dengan rumus sebagai berikut. Ini N-oktananya gitu ya, dia dilakukan dengan proses reforming ditambah dengan katalis dan panas, maka nanti N-oktana ini dia akan berubah menjadi iso-oktana. Yang keempat, dengan menambahkan hidrokarbon alisiklis aromatis ke dalam campuran akhir fraksi bensin. Yang kelima, dengan cara menambahkan aditif anti ketukan ke dalam bensin yang fungsinya untuk memperlambat pembakaran pada bensin. Dulu untuk menaikkan angka oktan itu digunakan senyawa timbal ya dengan namanya TEL atau tetraethyl. Tapi penggunaan TEL ini sekarang sudah dilarang ya dan dia diganti dengan senyawa organik seperti etanol, MTBE atau methyl tertiary butyl ether. Nah, contoh rumusnya seperti ini. Methyl tertiary butyl ether. Kemudian 1,2 dibromoetana. Kenapa TEL itu dia dilarang gitu ya? Karena dia memiliki dampak negatif dari penggunaan TEL ini. Kenapa? Karena TEL ini dia mengandung senyawa timbal gitu ya. Nah, antara lain dia berbahaya karena timbal ini dia menimbulkan pencemaran udara karena asap kendaraan yang mengandung partikel PB itu dia sangat beracun. Jika terhirup dan masuk ke dalam tubuh, sebagian besar dia akan ditimbun dalam tulang. Sehingga orang yang menghirup TEL ini atau timbal ini dia akan mudah mengalami stres. Kemudian timbal ini dia dapat diremobilisasi dari tulang dan masuk ke peredaran darah sehingga dia menimbulkan resiko keracunan yang tinggi. Kemudian C, dia menghambat perkembangan sistem saraf. Dia juga dapat menurunkan EQ rata-rata 2 poin. Timbal ini dia berbahaya juga pada perempuan. Karena apa? Dia mengganggu sistem reproduksi dan siklus menstruasi. Kalau pada laki-laki, dia juga berbahaya karena dia menurunkan jumlah dan kualitas sperma. Sperma cacat ini akan membawa resiko bayi menjadi cacat. Kemudian, libido laki-laki yang darahnya tercemar oleh PB, dia akan turun dan dapat menyebabkan disfungsi ekresi. Pada kaum lansia, itu dia mempercepat proses penuaan. Nah, jenis-jenis bensin pada produksi Pertamina itu ada 11. Jadi Pertamina ini memproduksi bensin berdasarkan dengan angka oktannya. Yang pertama itu adalah premium. Premium itu adalah produk bensin dengan angka oktan paling rendah yaitu 88. Nah,
Yang kedua adalah BB2L atau bensin biru 2 langkah. Nilai angka oktannya adalah 80 sampai 85. Nah, bensin ini diperuntukkan oleh kendaraan 2 tak yang mengandung timbal 0,013 gram per liternya. Nah, makanya motor-motor yang 2 tak itu sekarang sudah jarang sekali ya diproduksi ya, karena dia menggunakan bahan bakar yang nilai oktannya rendah, lebih rendah dibandingkan premium, dan dia mengandung timbal. Para aktivis lingkungan ini dia sangat menentang adanya BBM yang mengandung timbal. Karena tadi ya, dia sangat berbahaya bagi kesehatan sehingga BBM ini akhirnya dihapus oleh pemerintah. Yang ketiga itu adalah biopremium. Biopremium itu adalah bensin yang ditambah dengan bioetanol dengan perbandingan 98:2. Tapi biopremium ini dihapus pada tahun 2010 karena kesulitan suplai untuk senyawa etanol unhidros sebagai campurannya. Yang keempat adalah biopertamax, adalah campuran dari pertamax dengan etanol sebanyak 5%. Nah, biopremium ini dia dihilangkan karena kesulitan ya mendapatkan suplai bahan campurannya. Yang kelima itu adalah Pertamax Plus. Dia adalah bensin dengan angka oktan 95. Bensin ini cocok untuk kendaraan dengan mesin injeksi hingga dia sudah menggunakan turbocharger dan yang memiliki rasio kompresi sekitar 10:1 hingga 11:1. Pada tahun 2016, Pertamax Plus ini dia di stop dan digantikan dengan Pertamax Turbo. Nah, Pertamax Turbo itu dia adalah bensin dengan tingkat oktan 98. Super dan Super TT atau super tanpa timbal, ini dia memiliki bensin dengan tingkat oktan 95. 8. Premix bensin ini dengan angka oktan 94. Kemudian yang ke-9 adalah Pertalite yang sering digunakan sekarang ya, itu dia adalah bensin dengan angka oktan 90. Kemudian Pertamax. Pertamax itu adalah bensin dengan angka oktan minimal 92 berstandar internasional. Ke-11 adalah Pertamax bensin dengan racing tinggi sekitar angka oktannya 100. Ini memiliki beberapa keunggulan ya. Jadi keunggulan dari Pertamax dibandingkan dengan premium yang pertama adalah dia mempunyai bilangan oktan yang tinggi. Produsen mobil cenderung memproduksi kendaraan yang menggunakan perbandingan kompresi mesin yang tinggi. Perbandingan kompresi mesin adalah perbandingan volume silinder sebelum dan sesudah kompresi. Hal ini dimaksudkan agar tenaga mesin menjadi besar dan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan tinggi. Mesin dengan perbandingan kompresi tinggi ini dia membutuhkan bensin dengan bilangan oktan yang tinggi juga. Yang kedua, dia meningkatkan kinerja mesin agar mesin makin bertenaga. Pertamax ini dia memiliki stabilitas oksidasi yang tinggi dan mengandung zat adiktif generasi terakhir. Pembakaran bensin menjadi semakin sempurna sehingga kinerja mesin bertambah lebih baik. Yang kedua, dia bersifat ramah lingkungan karena Pertamax tidak mengandung timbal yang bersifat racun. Yang kedua, pembakaran yang semakin sempurna ini dia dapat mengurangi kadar emisi gas polutan seperti CO dan NOx. Yang keempat, dia lebih ekonomis dari segi harga, bahan bakar, dan biaya perawatan. Karena Pertamax sudah mengandung zat adiktif sehingga praktis dan tepat takarannya. Zat adiktif dia dapat melindungi mesin sehingga dapat menekan biaya perawatan.
Sekarang kita akan belajar tentang apa sih itu kerosin, gitu ya. Kerosin itu atau yang lebih identik dengan sebutan minyak tanah. Kerosin ini dia merupakan cairan yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Kerosin ini dia diperoleh dari tahap destilasi minyak bumi dengan suhu 150 sampai 275 derajat Celcius dengan rentang karbon antara C12 sampai C15. Kerosin ini dia diolah lebih khusus. Yang pertama, untuk mengurangi kadar belerang serta pengaratannya dengan unit Merok atau hydrotreater. Yang kedua, dengan menaikkan kualitasnya dengan unit hydrocracking. Sebelum produk kerosin ini didistribusikan ke masyarakat, itu biasanya terlebih dahulu dia ditambahkan dengan zat pewarna, biasanya berwarna kuning. Kenapa? Agar masyarakat itu dia dapat membedakan antara minyak tanah dengan air. Kegunaan kerosin itu yang pertama dia digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga. Dan yang kedua dia digunakan sebagai bahan bakar pesawat atau aftur. Tapi sekarang ini karena lebih banyak dia digunakan sebagai bahan bakar aftur gitu ya, maka sekarang ini kerosin sudah jarang sekali ditemukan gitu ya untuk kompor minyak seperti ini karena diganti dengan kebijakan pemerintah yang mengganti kerosin dengan gas LPG. Kita masuk ke solar ya. Solar atau diesel itu umumnya digunakan sebagai bahan bakar untuk pembakaran pada mesin-mesin diesel, mesin kendaraan maupun mesin-mesin industri. Nah, solar itu dia diperoleh dari proses distilasi minyak mentah pada suhu antara 200 sampai 300 derajat Celcius. Sifat umum dari solar itu adalah yang pertama tidak berwarna atau sedikit kekuning-kuningan. Yang kedua, tidak mudah menguap pada temperatur normal. Yang ketiga, memiliki kandungan sulfur yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan bensin dan kerosin. 4. Dia memiliki titik nyala yang jauh lebih tinggi, yakni antara 40 sampai 100 derajat Celcius. Kualitas solar itu ditentukan berdasarkan beberapa aspek tertentu. Yang pertama, aspek penilaian kualitas meliputi pembakarannya hanya menimbulkan sedikit ketukan. Yang kedua, dia mudah terbakar. 3, kekentalannya. 4, kandungan sulfur sekecil mungkin dan stabil. Sehingga dia tidak berubah dalam segi kualitas, bentuk saat disimpan. Bahan bakar ini dibedakan dari segi bilangan ketan. Bilangan ketan yaitu bilangan yang menunjukkan kemampuan pembakaran serta kemampuan mengontrol jumlah ketukan yang terjadi pada mesin. Semakin tinggi bilangan ketan pada solar, maka semakin tinggi pula kualitas solar tersebut. Jumlah bilangan ketan pada solar yang ditunjukkan sebagai bahan bakar mesin kendaraan jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan jumlah ketan pada solar untuk mesin-mesin industri. Nah, biodiesel itu diperoleh dari reaksi transesterifikasi, yaitu mereaksikan trigliserida dengan 3 molekul metanol. Dengan tambahan katalis dia akan menghasilkan gliserol dan biodiesel. Caranya metil ini alkilnya gitu ya, dia akan memutus ikatan antara
O dengan CH2, sehingga CH2 ini dia akan lepas dan berikatan dengan ion hidroksida, membentuk biodiesel dan gliserol. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang aspal. Apa itu aspal? Aspal itu berasal dari fraksi berat minyak bumi atau residu yang diolah menjadi dua jenis, yaitu aspal padat dan aspal cair. Aspal itu adalah hidrokarbon yang bersifat kental dan melekat atau adhesif. Kemudian yang kedua, dia berwarna coklat hitam, tahan terhadap air, kemudian mengandung sulfur, oksigen, dan klor yang sangat tinggi. Bisa dilihat bahwa fungsi utama dari aspal itu pada jalan raya gitu ya. Itu dia berfungsi untuk mengikat batuan agar tidak terlepas dari permukaan jalan. Yang kedua, dia sebagai bahan pelapis dan perekat. Yang ketiga, dia sebagai pengisi ruang kosong antara akritat kasar, akritat halus, dan akritat filter. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih karena kalian telah menyimak pembelajaran kali ini dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan notifikasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.